saya merantau ke Jakarta itu memang benar. Saya pernah tinggal di musola, kurang lebih sekitar hampir 8 apa 9 bulan lah. Nah itu kami pun cari makan pun dengan keadaan susah. Tapi alhamdulillah dengan adanya itu kami selalu istiqomah dan harus berusaha bahwa kami harus bisa, saya harus bisa. Masa orang lain bisa, saya nggak bisa. Bagaimana tips untuk pemuda itu harus produktif dan kreatif? Kalau kreatif, anak-anak di Tual itu semua kreatif. Kreatif, sangat. Artinya di masalah seni itu kita sangat produktif. Ya. Tapi bagaimana di masalah pertanian? Ya. Masalah kelautan? Ya. Itu kan menjadi kendala. Walaupun kita punya sumber daya alam yang cukup melimpah, cukup luar biasa banyaknya, tapi bagaimana kita memberikan edukasi? Oke, selamat malam. Salam Ain. Saya Ahmad Irsaku Bangun, dipercayakan sama Eva Pos sebagai host untuk diskusi kita pada malam hari ini. Malam hari ini kita kedatangan dua pemuda asal dari Kepulauan K yang akan kita dengarkan sepak terjang perjalanan karir dua abang saya ini yang menceritakan tentang ya berbagai hal lah. Salah satunya di bidang politik, karena dua abang saya ini, dua pemuda K ini sudah berkiprah baik dari pusat sampai ke daerah. Saya perkenalkan dulu, yang pertama dari paling kiri saya ada Abang Karim Rahanar. Selamat malam Abang. Selamat pagi. Oke, dan Abang Karim saat ini sedang meniti karir di Jakarta, ibu kota. Nanti mungkin lebih lengkapnya Bang Karim lah yang lebih menjelaskan lebih detail. Di tengah kita ada abang kita juga yang mungkin di kalangan pemuda kayaknya tidak asing lagi nih, abang kita saat ini. Namanya Abang Ramli Naraha. Selamat malam Abang. Selamat sehat, malam. Abang? Assalamualaikum. Sehat walafiat. Waalaikumsalam. Oke, saya ingin banyak mengulik dari sosok abang dua ini nih, karena ya semoga menjadi inspirasi lah abang ya buat apa namanya pemuda K khususnya dan mungkin Maluku pada umumnya. Saya ingin melihat profil singkat dulu dari yang pertama, mungkin Abang Karim dulu dari awal meniti karir sampai di Jakarta. Ya, terima kasih Bro Irso. Saya panggil bro karena anak-anak muda tuh harus punya jiwa semangat, jiwa tarung, jiwa patriotik. Kalau tadi bertanya tentang karir kenapa sampai di Jakarta, saya ini sejak lulus SMA ya di Tual sana, karena di K sana juga waktu zaman SMA, SMP, SMA itu kan nakal-nakal juga. Sempat tes polisi gagal, terus melanjutkan studi ke Malang di salah satu universitas swasta di Malang. Dari sana selesai, terus mencoba nasib di ibu kota, dan alhamdulillah walaupun belum sehebat seperti yang abang-abang lain, tapi alhamdulillah masih bisa eksis di Jakarta, dan sampai hari ini masih tetap eksis, masih berkumpul sama adik-adik, masih tetap ngobrol-ngobrol ngarang ngidul. Ya kalau ada kerjaan kita kerja sama-sama, kalau ndak ada kita nikmati juga sama-sama ya. Saya pikir seperti Bang Ramli juga nih kan, mulai dari bawah kan, kita ini mulai dari akar rumput sampai di level saat ini ya. Jadi anak-anak muda itu semangat juangnya tuh nggak boleh luntur. Kenapa? Karena kita ini generasi yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Nah, hari ini banyak anak-anak muda itu yang enggan masuk di dunia politik, padahal itu salah. Bahwa kita ini harus masuk rame-rame, masuk untuk kita bisa mewarnai kancah perpolitikan baik di nasional maupun di daerah, kabupaten, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, hari ini kita lihat konstatasi mulai dari 2014, 2019, ini sebentar lagi 2024, itu rata-rata peranan anak muda. Nah, hal ini harus menjadi satu cambuk untuk kita bisa maju, bahwa kita nih loh yang dibutuhkan negara. Kalau kata Bung Karno, berikan saya 100 pemuda maka saya akan cabut Gunung Semeru dari ini dengan akar-akarnya. Berikan saya 10 pemuda maka saya akan goncangkan dunia. Hari ini
anak-anaknya itu banyak yang punya potensi ya, punya potensi. Harapannya ini kita nih kalau sudah mapan atau sudah paham tentang kondisi yang ada di kondisi perpolitikan yang ada di Indonesia, mau di Jakarta, di ibu kota provinsi Maluku, dan sampai di tingkatan kabupaten kota, kita harus memberikan edukasi. Edukasi dalam artian untuk anak-anak muda yang ada di sana. Jadi kita ini harus jadi role model, role model buat anak-anak muda bahwa tidak boleh alergi dengan politik. Betul. Harus masuk di dunia politik. Kalau kita mau merubah sesuatu itu kita harus masuk di dalam supaya kita bisa melihat bahwa ternyata kebijakan ini kurang. Ya itu ya ide-ide yang kita punya kita masukin. Bahwa ini harus seperti ini, harus seperti ini. Itu juga semangat itu yang harus selalu ditanamkan di dalam hati bahwa kita nih loh yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di bangsa ini, mulai dari pusat sampai di tingkatan terendah, bahkan di dusun pun kita harus anak-anak muda yang harus berperan. Kayak Bang Ramli ya, abang ini kan dari Jakarta terus cukup lama di Jakarta, tiba-tiba pulang, saat ini mau pulang dan konon katanya berikhtiar untuk mencalonkan diri sebagai salah satu legislator ya di Kota Tual ya. Kita doain supaya abang ini jadi. Amin. Kalau jadi kan pasti banyak hal-hal yang bisa kita sinergikan kan Bang. Amin. Kebetulan abang akan bertarung di sana dan kita juga yang di Jakarta akan selalu support Bang. Amin. Siapapun putra daerah yang punya itikat baik, anak muda, kita support. Karena kita generasi muda harus saling support. Sepakat itu. Berbeda warna itu wajar, tapi saling support itu wajib. Betul. Karena mereka tak bisa maju tanpa ada support dari kita. Betul, sepakat. Seperti itu, Bro Irso. Baik, itu tadi ulasan dari Bang Karim yang menurut saya cukup menarik karena sudah sedikit mengarah ke pertanyaan saya yang selanjutnya. Tapi sebelum ke pertanyaan yang selanjutnya, masih ada satu abang kita lagi yang perlu kita gali lagi nih informasinya dulu. Ini di belakang kita ini ada satu tulisan yang namanya mencari pemimpin. Nah, ini relevansinya juga dengan obrolan kita pada malam hari ini. Tapi sebelum jauh ke sana, saya mau ke Bang Ramli dulu nih. Bang, bisa diceritakan sedikit terkait dengan ya perjalanan abang yang mungkin ada banyak hiruk pikuknya, ada banyak gelombang hidupnya. Yang saya pernah dengar juga kalau abang ini pernah tinggal di musola selama beberapa bulan. Betul. Ini menarik nih. Ini tinggal di musola, di salah satu musola di Jakarta ya. Dan ini bagian dari cerita beliau juga. Mungkin abang bisa menceritakan sedikit tentang itu, Bang. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Ade Bro Isro. Malam hari ini udah mengundang saya ke Evopos untuk menceritakan kisah perjalanan saya dari Kota Tual, Desa Watrangi Kota Tual sampai ke merantau sampai ke tanah Jakarta. Jadi begini, Bro, saya ini kenapa sampai saya memilih untuk merantau ke Jakarta, untuk apa saya merantau ke Jakarta untuk mau merubah sifat saya, merubah perilaku saya yang ada di kampung, yang dulu saya tinggalkan buat yang dulu, yang sekarang kita jalankan yang sekarang, kira-kira begitu kan? Alhamdulillah saya merantau ke Jakarta sampai hari ini kurang lebih sekitar 20 tahun lah saya di Jakarta. Tahun. Itu saya mempelajari kehidupan di Jakarta. Terus ya sedikit juga saya pelajari kehidupan di kampung. Ternyata kita hidup di Jakarta dengan di kampung ini agak sedikit beda. Beda karena kita di Jakarta ini pikiran kita di kampung itu ternyata tidak sama dengan dia di ibu kota negara sini. Karena di Jakarta sini, kita hidup di Jakarta ini butuh kesabaran, butuh pergaulan. Alhamdulillah sampai hari ini kehidupan saya di Jakarta ini agak sedikit berubah, tidak seperti di kampung kemarin-kemarin. Memang seperti Bro Isro bilang tadi, saya merantau ke Jakarta itu memang benar. Saya pernah tinggal di musola, kurang lebih sekitar hampir 8 apa 9 bulan lah. Dengan teman-teman. Iya. Tinggal di musola itu bukan cuma tinggal di musola, tapi pada waktu itu kok beberapa teman itu kami pun cari makan pun dengan keadaan susah. Tapi alhamdulillah dengan adanya itu kami selalu istiqomah dan harus berusaha bahwa
Kami harus bisa, saya harus bisa. Masa orang lain bisa, saya nggak bisa. Maka dengan itu, hari ini saya pelajari kehidupan di sini untuk saya harus bawa ke kampung. Ini loh kehidupan di Jakarta. Kita harus yang ibarat kata itu yang baik kita bawa pulang lagi ke kampung lah. Yang tidak baik kita buang lah, kita kuburin dalam-dalam. Kayak itu, ya gimana ya? Saya tuh sangat senang sekali untuk diundang ke Evapos ini untuk memberikan motivasi pada saya, termasuk Bro Isu dengan Bro Karim yang sudah berikan motivasi banyak juga buat saya. Karena hari ini tanpa dukungan dari adik-adik semua, dari K yang ada di Jakarta dan abang-abang kita, tokoh-tokoh pemuda-pemuda, tokoh-tokoh kita yang ada di Jakarta memberikan motivasi kepada saya, abang-abang memberikan motivasi. Alhamdulillah hari ini saya ikut jejak mereka, tapi jejak yang baik ya, yang positif. Yang positif. Untuk kedepannya itu lebih baik, begitu bro. Oke bang, tadi mungkin dari kulitnya Bang Karim sudah singgung, tapi saya mau melengkapi. Abang sedang memantapkan diri untuk menjadi calon legislator tepatnya di Kota Tual bang ya? Iya betul, betul. Dari kalau saya nggak salah dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ya PKB. Oke. Artinya abang sebagai representasi juga dari anak muda. Apa yang mendasari abang untuk memantapkan diri maju Ki sebagai seorang legislator? Iya, motivasinya. Terima kasih, bro. Saya hari ini kenapa sampai saya ingin mau pulang di kampung untuk maju sebagai calon legislatif ya di salah satu partai, yaitu Partai PKB yang hari ini notabene dipimpin oleh Kiai Haji Dr. Andus Muhaimin Iskandar. Kemotivasi saya ini dari salah satu abang saya sekaligus pela saya ya. Mentor juga ya. Mentor saya, Bang Minduhri Kudubun. Oh, ketua DPRD ya? Maluku Tenggara, betul. Maluku Tenggara. Betul. Okay. Beliau itu sangat memberikan motivasi buat saya. Orangnya humble, bagus. Iya. Makanya saya sangat senang dan sangat antusias sekali. Karena beliau ini, alhamdulillah hari ini saya punya, ya kami berteman baik di Jakarta. Itu abang-abang kami. Terus beliau itu memberikan motivasi pada saya. Beliau bilang, "Adek, hidup di Jakarta ini enak. Hari ini adek kan cukup lumayan lama hidup di Jakarta. Apa salahnya adek pulang di kampung untuk maju sebagai salah satu anggota DPRD di Kota Tual? Kenapa tidak?" Saya bilang, ya benar juga sih. Karena memang beliau udah rintis jalan. Okay. Hari ini bro, beliau udah jadi ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Oh, mantap. Teman susah juga di Jakarta. Sama-sama susah di Jakarta. Susah. Kami sama-sama susah, sama-sama hidup. Ya ada ya kami makan, kalau nggak ada ya udah. Kami kata orang Jakarta tuh nanang wae, tenang wae gitu. Alhamdulillah beliau berikan motivasi buat saya. Dan hari ini saya ingin sekali maju DPR. Kenapa sampai seperti tadi bro tanya kan? Motivasinya apa? Motivasinya saya itu, saya sering orang kan membangun dari kota ke desa ya. Ya. Kalau saya tuh inginnya bangun dari desa ke kota. Desa ke kota. Karena kenapa saya ingin bangun dari desa ke kota? Karena kita ibarat pepatah mengatakan kita kalau mau maju sebagai calon anggota legislatif itu harus kita benahi dulu diri kita sendiri. Setelah diri kita, baru ke dalam rumah kita, baru turun ke tetangga-tetangga rumah, dalam kampung, baru ke kampung-kampung lain kira begitu. Hari ini saya ingin maju itu karena saya lihat di Kota Tual ya. Hari ini memang Kota Tual itu alhamdulillah ya Pak, kayak mungkin Pak Karim kan sering ke Tual juga kan, Pak Isrul kan sering ke Tual juga kan. Lama belum pulang. Iya, Kota Tual itu sangat bagus juga. Dari Tual memanggil. Tual memanggil, kira-kira begitu. Jadi saya tuh sangat senang. Ya kita datang ke sana untuk ibarat pepatah kata orang Batak itu molondang ITB. Kalau bukan itu kita, di lagu itu bang. Ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bahasa Kenya apa bahasa Kenya?
saya lanjut dulu. Kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu. Ya. Kalau bahasa kata orang K itu filosofi orang K ya, Ohoin Woil, kira-kira begitu. Ohoin nunggu ya. Ohoin Woil, kira-kira begitu. Terus filosofi dari leluhur juga bahwa apa namanya leluhur K itu bahwa Fau Fokut Fueng Fau Banglu. Mari kita sama-sama merapatkan barisan, satukan hati dan pikiran untuk membangun kota Tual ke depan. Oke. Kira-kira begitu. Ini menarik. Kira-kira begitu. Ini menarik karena kita sudah tahu ya, Bang Ramli akan menjadi salah satu calon DPRD Kota Tual. Amin, Oke. betul. Tapi ini kita butuh apa pendapat Bang Karim juga tentang bagaimana caranya agar pemuda khususnya di Kepulauan K itu bisa, ya bahasa Jawanya itu melek politik lah. Kita akan mendengar tanggapan juga dari Bang Karim sebagai salah satu aktivis yang sudah lama, kalau kata Bang Ramli sudah lama nggak pulang Tual. Tual memanggil. jadi kita akan lihat bagaimana Bang Karim yang sudah lama berkecimpung di dunia aktivis melihat tentang dunia politik saat ini, khususnya di kalangan anak muda dan khususnya lagi di anak-anak di Kepulauan K. Kita kasih waktu dulu ke Bang Karim. Bisa, Bang. Jadi sebelum saya jawab tadi apa yang ditanyakan sama Bro Irso, kita ngopi dulu. Oke. Kami ngopi dulu. Ngopi, bakar rokok, biar enak ngobrolnya. Kan kalau ngobrol politik ini kan kalau terlalu serius, pusing otak. Biar nggak terlalu tegang ya. Iya. Karena ngopi ngobrol politik. Iya. Jadi kenapa anak muda tuh harus melek politik? Karena anak muda itu saat ini itu paling banyak menjadi pemilih pemula, menjadi suara mayoritas yang menentukan pemimpin ke depan. Betul. Ada yang 40%. Betul. Secara nasional ya. 40% mereka ini yang menentukan siapa yang akan jadi pemimpin bangsa Indonesia maupun pemimpin di daerah-daerah. Berarti anak muda jadi jadi ini dong, jadi penentu bangsa ini dong. Iya. Estafet. Melanjutkan tongkat estafet. Yang jadi masalahnya anak muda ini kalau apatis maka akan menjadi kebablasan. Makanya bonus demografi itu jangan sampai salah gunakan ya, disalah dimanfaatkan. Kalau disalah manfaatkan jadi kebablasan demokrasi, bisa timbul kerusakan, kerusuhan. Karena anak-anak yang tidak punya pekerjaan, setiap malam buat onar, gitu loh. Setiap hari buat onar. Tapi kalau mereka tuh dikasih pekerjaan, terus dikasih pemahaman, itu akan mengurangi angka tingkat kriminalitas. Hal ini kan tanggung jawab juga. Kalau melek politik itu kan Bang, kayak yang di literatur yang sering kita baca, yang sering juga saya diskusi sama teman-teman, selain tanggung jawab partai politik dan para kader-kadernya untuk memberikan pendidikan politik kepada generasi muda, itu tanggung jawab kita juga. Kita yang sudah paham tentang politik, sudah tahu arahnya seperti apa, kita harus memberikan pemahaman. Sehingga anak-anak muda tadi itu, dia menentukan pemimpin, dia memilih pemimpin itu pemimpin yang rasional. Jadi dia tahu misalnya gini, Bro Ramli ini karirnya seperti apa sih? Visi misinya seperti apa sih? Kalau dia maju harus gimana sih? Oh ini rasional gitu loh. Misalnya kalau Bro Ramli maju pingin majukan pariwisata gitu loh, atau pingin kembangkan UMKM untuk menopang income di daerah, misalnya di Desa Watran atau Desa Tamadan gitu, desa-desa yang ada di Dula Selatan, pulau-pulau maupun Kur Tantayana gitu. Betul. Ini kan menjadi tanggung jawab juga Bang. Iya. Ini harus gitu loh. Tayana berarti kampungnya Jeki dong. Oh iya. Oh Bang Jack ya, Bang Jack. Iya, Bang Jack. Jack ini ya. Banyal. Bang Jack Banyal. Itu senior itu yang sudah lama melintang juga di Jakarta. Terlepas dari itu Bang Jack ini dia juga sering support. Saya berapa kali ketemu tuh Bang Jack, dia selalu nanya perkembangan anak-anak muda K yang punya potensi, apa yang bisa kita lakukan. Kalau kata Bang Jack, kita ndak punya duit, minimal kita bisa support mereka. Betul. Berikan motivasi, kalau yang lagi sekolah harus sekolah yang baik gitu. Kalau yang lagi berkarir jadi lawyer harus jadi lawyer yang baik untuk meningkatkan integritas. Kalau yang lagi pingin maju calon anggota DPR, jadi anggota DPR juga yang baik gitu. Betul. Jadi tanggung jawab kita, tanggung jawab kotong semua. Ini kan ini karena Tual saja dipakai kotong-kotong. Iya betul. Tanggung jawab kita semua untuk
memberikan edukasi politik. Edukasi politik, betul. Jadi yang tadinya Sepakat. tidak paham, minimal gini Bang, Abang aslinya dari Waterani ya? Iya, betul. Waterani itu Kecamatan Dula Utara kalau nggak salah ya. Nah, itu Betul. juga kan pemudanya cukup banyak itu. Cukup banyak dan kalau yang data yang saya dapat bahwa mayoritas itu bekerja sebagai petani. Petani sama nelayan. Petani sama nelayan ya. Nah, ini kan juga menjadi tanggung jawab moral ya. Iya, betul. Artinya kalau di luar ya, kalau di Eropa, di Amerika itu petani sama nelayan itu kan pekerjaan yang mulia. Betul. Tapi bagaimana kita bisa kembangkan itu? Jadi petaninya bukan hanya pagi ke kebun terus sore juga pulang ke rumah terus aktivitasnya gitu. Tapi bagaimana hasil pertaniannya tuh bisa menjadi income yang cukup besar, bisa membiayai. Jadi anak-anak yang tadi itu yang cuma pikir jadi nelayan petani cukuplah untuk makan sebulan cukup gitu. Tapi itu harus lebih. Tanggung jawab Abang kalau Abang jadi anggota Nah DPR, ini nih, gitu. ini nih yang saya suka. Gitu Bang. Nah, ini kan bukan hanya tanggung jawab Abang saja. Tadi saya bilang tanggung jawab Abang, tapi tanggung jawab kita yang ada anak-anaknya yang ada di seluruh Indonesia. Betul. Harus mensupport. Betul. Jadi desa pariwisata, pengembangan sektor UMKM gitu, memberikan pemahaman-pemahaman gitulah. Betul. Jadi betul. misalnya kayak di Awatran itu kan ada penghasilnya tuh kan umbi-umbian itu kalau tidak salah. Ubi-ubian. Nah, itu kalau Betul. dikemas dengan baik, dibuat dengan baik, dimasukin di supermarket Sepakat. bisa jadi income yang besar itu Bang. Sepakat Dan saya itu saya tuh. harapan masuk di salah satu visi misi Abang. Kalau Abang pun jadi anggota DPR, insya Allah tidak mendahului kehendak Allah ya. Kalau terpilih, Abang harus pikirkan hal-hal kayak gitu. Amin, insya Minta Allah. komisinya yang membidangi hal-hal kayak gitu supaya Betul, anak-anak muda yang betul. tadi itu bisa terdistribusikan. Iya, sepakat, Jadi mereka sepakat. tidak berpikir hanya ngapain urut pilih orang yang tidak jelas gitu. Iya, Tapi Abang memberikan contoh. Jadi Abang ini role model anak Iya. muda untuk politisi muda di Kota Tual. Kota Tual. Nah, itu harus tanggung jawab itu ingat itu Bro Irso. Amin. Oke, saya kembalikan ke Bro Irso. Tapi harapan saya kayak gitu Bang, harus masuk itu. Amin. Ya. Kita ke pertanyaan terakhir, ke segmen terakhir. Saya ingin satu pertanyaan pamungkas dari saya, yang juga dijawab oleh pamungkas di abang dua saya ini. Bang Karim, Bang Ramli, kita tahu pemuda itu produktif di berbagai bidang. Saya ingin abang berdua kasih sedikit testimoni aja tentang pemuda, khususnya di Kepulauan K, agar bagaimana kita produktif. Tidak hanya di bidang politik, ataupun bidang sosial dan bidang lain. Banyak hal, tapi saya pengen abang berdua kasih sedikit testimoni. Mungkin dari Bang Ramli dulu. Kalau saya, Bro Isro ya, kita lihat bahwa di pemuda di Kota Tual ya, khususnya ya, Kota Tual ya. Kota Tual itu kenapa sampai hari ini pemuda di Kota Tual itu selalu ada yang kita dengar ya di media sosial, media cetak maupun elektronik ya, itu kebanyakan ada identik permasalahan yang ada keributan. Jadi alhamdulillah hari ini saya pribadi ya, saya terpanggil untuk pulang ke sana itu untuk memberikan ya motivasi yang mungkin saya tahu, yang mungkin saya pelajari hari ini, saya bawa pulang ke kampung. Untuk berikan motivasi buat pemuda-pemudi yang ada di kampung maupun di Kota Tual ya, skopnya seluruh Kota Tual, berikan motivasi yang baik. Dalam arti ya, kita buanglah sifat-sifat kita yang dulu. Marilah kita rapatkan bariskan, satukan pikiran, satukan hati, kita bangun Kota Tual dengan baik. Dalam arti kita bangun dari desa ke kota. Seperti tadi yang sudah dibicarakan sama Pak Karim ya, Bro Karim ya. Seperti apa sih di kampung saya tadi yang disebut sama Pak Karim tadi itu, bahwa penghasilannya ubi-ubian. Iya. Gitu kan? Nah, Jadi income itu. ubi-ubian itu dengan kebetulan di kampung saya itu, keluarga besar saya itu hampir rata-rata itu jadi petani ya, petani. Itu petani ubi-ubian itu hari ini saya punya pemikiran saya itu, kalau memang kedepannya insya Allah kalau di depan saya terpilih jadi anggota DPRD Kota Tual, Amin. maka saya ubah secara pelan-pelan. Saya bilang awal tadi bahwa saya bangun dari desa ke kota. Itu saya kebetulan di kampung saya itu ada salah satu teluk yang biasa kita kalau ke Elat itu kan, di samping Elat itu namanya Teluk Luv. Teluk Luv. Teluk Luv itu sangat indah, sangat bagus. Karena dia itu di dalam teluk, tapi di dalam itu lautnya laut biru. Bukan dangkal, laut biru. Diving ya? Diving ya, itu gitu. Disitulah saya mau bangun salah satu pariwisata di situ. Sektor pariwisata. Sektor pariwisata di situ.
untuk kenapa saya ingin bangun sektor pariwisata di situ untuk mengurangi pengangguran dalam kampung. Makanya saya bilang saya bangun dari desa ke kota. Itu begini. Kebetulan keluarga saya itu kan bekerjakan di ubi-ubian, di petani. Kalau kita bangun pariwisata, berarti orang-orang tua kita di sana itu yang mau bikin kebun ubi-ubian itu tidak perlu harus lagi pasar lagi. Kira-kira begitu kan? Sudah terwadahi. Iya. Jadi kita bangun pariwisata, kita bangun villa-villa di situ. Jadi kalau orang dari kota tuh mau pariwisata, mau wisatawan di situ, mau piknik lah kalau di sana kan, piknik. Itu kita ibu-ibu kita, tante-tante kita di sana itu bisa ubi-ubian itu dijual aja di situ. Jadi kayak gorengan, ya kan? Itu di situ kenapa sampai saya pengen sekali begini, karena ada sedikit keluarga saya di kampung itu juga bekerja sebagai nelayan di Teluk Lubi itu. Mereka nelayan ini kan ikan dijual, ikan didapat terus dijual ke pasar. Hari ini saya ubah supaya ikan itu dijual aja di tempat wisata itu. Ikan bakar. Kalau sistem kita di Tual itu ikan asar. Bikin ikan asar. Ikan asar, sambal tomat, terus ubi goreng, embal bebuhuk. Gitu. Itu supaya tidak perlu harus mereka pergi duduk di pasar lagi. Jualan di situ. Kalau jualan di situ maka income-nya masuknya ke desa. Itu melibatkan kalangan pemuda juga. Iya, itu penting. Pemuda itu sangat penting. Harus kita libatkan mereka di situ, dan juga kita harus koordinasi dengan pemerintah desa setempat biar kita sinkron bekerjanya kan. Setelah itu, kenapa sampai saya buka itu? Karena di situ kan laut birunya bagus, lebih bagus lagi. Maka kita bisa menggunakan, kita beli alat diving di situ lah. Kita sewa kan. Kalau ada villa kan, alat diving di situ kita sewa. Ya bisa 1 jam itu pembayaran kita 50 atau 100 ribu kan lumayan. Siap. Artinya banyak potensi di daerah Abang yang nanti akan mengajak pemuda untuk ayo makin produktif. Dengan apa? Mengelola sumber daya yang ada di situ. Kira-kira begitu. Ini menarik. Tapi saya ingin ke Bang Karim lagi untuk kasih sedikit statement pamungkasnya tentang apa harapan Bang Karim sebagai representasi pemuda KEI untuk KEI khususnya ke depannya seperti apa? Jadi kalau tadi Bro Irso tanya bagaimana tips untuk pemuda itu harus produktif dan kreatif. Kalau kreatif, anak-anak di Tual itu semua kreatif. Sangat. Lihat hari ini ya, di Tual itu menjadi viral ketika Wandan Kultur ya. Dia Samra kemarin ya. Betul. Hampir semua di media sosial, sampai media nasional pun ada salah satu IG itu yang followernya cukup banyak. Itu dia merepost itu. Di komen sama IG-nya Pesona Indonesia. Artinya wah itu. Artinya potensi itu ada. Betul. Potensi itu ada, tapi bagaimana caranya untuk kita bisa menggali lagi dan merawat. Betul. Dan mempublikasikan. Kekurangan kita tuh dipublikasi loh. Cuma ada beberapa anak-anak muda yang di KEI secara keseluruhan maupun di Kota Tual itu memang sangat kreatif, tapi terkendalanya tuh di ini masalah mungkin tidak diperhatikan juga ya. Dan masalah finansial, butuh anggaran juga tuh untuk hal-hal kayak gitu kan. Betul. Nah, tapi kemarin dengan hal kayak gitu kan cukup luar biasa. Artinya di masalah seni itu kita sangat produktif. Tapi bagaimana di masalah pertanian? Masalah kelautan, itu kan menjadi kendala. Walaupun kita punya sumber daya alam yang cukup melimpah, cukup luar biasa banyaknya, tapi bagaimana kita memberikan edukasi, artinya pelatihan kepada anak-anak muda ini supaya mereka mau jadi petani yang produktif, petani yang kreatif, menjadi aktor para wisata yang kreatif, menjadi nelayan yang modern gitu loh. Jadi walaupun sistem penangkapan ikannya tradisional, tapi cara menyajikannya ke halayak banyak itu modern. Sepakat itu. Hal-hal kayak gitulah. Itu kayak di Jakarta ini kan banyak.
Jadi dia kayak di Jawa itu kan orang tangkap ikan dengan cara tradisional, tapi dia sajikan dengan cara modern. Sehingga angkanya naik. Betul. Hal-hal kayak gini kan harus diperhatikan. Nah, harapannya tuh kan gini, Bro Ramli, kalau insya Allah ya, kalau terpilih jadi anggota DPR, hal-hal kayak gini harus diperhatikan. Insya Allah. Karena apa yang tadi di awal saya bilang itu, anak-anak muda itu adalah tongkat estafet kepemimpinan. Sepakat. Yang ada di Indonesia maupun khususnya di Kota Tual. Iya. Nah, abang ini kan, Bro Ramli ini kan bagian daripada itu. Iya. Bagian daripada anak-anak muda itu. Yang hari ini punya peranan sangat besar ya, sangat signifikan untuk membangun daerah. Amin. Harapannya itu kan tidak terskup di Kota Tual saja, tapi di Kabupaten Maluku Tenggara secara keseluruhan. Karena tadi abang bilang itu kan, ada salah satu tokoh yang motivasi abang. Motivasi saya, betul. Tokoh itu juga kan hari ini kan jadi role model juga buat anak-anak muda. Betul. Nah, makanya itu abang juga harus menjadi role model buat anak-anak muda yang ada di daerah pemilihan abang. Secara skup kecilnya ya, agak besar sedikit Kota Tual, agak besar sedikit lagi Kabupaten Maluku Tenggara, Nuhu Evap secara keseluruhan. Kayak kecil maupun kayak besar. Agak besar sedikit lagi Provinsi Maluku, besar sedikit lagi Indonesia. Hal-hal kayak gitu kan. Nah, ini yang harus dipikirkan. Kita di Jakarta siap support. Abang butuh ide gagasan, kita bantu. Tapi kalau butuh duit kita nggak punya. Harus dekat di situ dulu. Kalau butuh duit kita nggak punya. Sepakat. Tapi kalau butuh ide gagasan, kita kumpul semua anak-anak di sini, kita buat forum, kita gagas ini bagaimana. Amin. Jadi kita punya roadmap untuk Kota Tual 2024-2045. Amin. Itu harus punya. Iya. Jadi begitu menuju Indonesia Emas, Kota Tual juga siap menyambut itu melalui Bapak di DPR. Amin. Kalau Bapak di DPR tinggal gitu lah, ini programnya kayak gini, kita sinkronkan dengan apa yang ada di pusat, apa yang ada di daerah disinkronkan. Sinkron dengan pusat dan daerah. Iya, jadi anak-anak muda tadi itu yang tadinya produktif, kreatif, itu bisa tersalurkan semua. Sepakat. Hal-hal kayak gini yang harus diperhatikan. Biasanya kalau gitu, bro, di ruang-ruang kopi itu yang banyak. Betul. Di atas seperti ini meja-meja kecil, jam-jam kecil. Iya. Itu ide-ide produktif itu keluar. Betul. Sepakat. Tapi harus minum kopi sama merokok. Rokoknya di Samsung. Rokok tanpa kopi kan nggak mungkin. Jadi rokok tanpa kopi ini kan bicaranya ndak nyambung lagi. Jadi yang terakhir, ini kan sebentar lagi orang sholat Idul Fitri. Saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat semua pemuda K yang ada di Nuhu Evap. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Kalau ada benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda maju, Indonesia jaya. Besok pagi ini kita udah semua sholat Idul Fitri ya. Maka itu saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat seluruh masyarakat Kepulauan K dan seluruh masyarakat K yang ada di dimanapun berada, dan seluruh masyarakat Republik Indonesia yang merayakan Idul Fitri besok ini. Ya, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah di ujung diskusi yang menurut saya banyak insight yang kita dapat, yang mungkin teman-teman nonton juga banyak hal yang kita dapatkan juga. Nah, saya tidak perlu menyimpulkan karena sudah banyak yang abang dua saya ini sampaikan. Saya mewakili tim Evap Pos dan Warung Ikan Bakar Kuali khas K di Jakarta mengucapkan terima kasih. Kita akan berjumpa di diskusi-diskusi selanjutnya di warung kopi dan di meja-meja diskusi. Salam Nuhu Evap, salam Ain Ain.